wa turzaku bihil khalaiku walau fil manam wa yusalu bihi kullul matlubi wal maram wa barik alaihi ya rabbi bi'adadi kulli malaikatikal kiram wa ala alihi wa sahbihi ahli tayyibin al kiram. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wazi' bi'aunillahi waqtaka wasrifan kullan bima huwa laiqun mutabattila. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar hidayah taufik inayah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir berkumpul di masjid kita yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah, diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit baik yang zahir maupun batin, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Zainuddin di dalam hikmah yang ke-64, beliau mengatakan wazi' bi'aunillahi waqtaka, dengan pertolongan Allah waktumu itu kamu harus bagi-bagi. Waktu yang 24 jam ini dibagi-bagi. Tapi dengan catatan bi'aunillahi, dengan pertolongan Allah. Dibagi untuk mencari ma'isyah, kehidupan kita. Dibagi untuk istirahat. Dibagi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibagi-bagi. Wasrifan kullan bima huwa laiqun mutabattila, gunakanlah waktu itu yang layak, yang cocok untuk beribadah kepada Allah. Lama amara awalan, ketika beliau memerintah pada awal kalinya bisarfi jami'il awqati, untuk menggunakan seluruh waktu fit ta'ati, di dalam ketaatan.
Pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan semua waktu kita 24 jam kita gunakan untuk beribadah. Caranya dengan niat. Meskipun kita istirahat tidur, kalau kita niatkan untuk Allah, maka akan bernilai ibadah. Zakaroma yu'ayyinu ala dalika. Maka beliau menuturkan di sini ma yu'ayyinu ala dalika, sesuatu yang dapat menolong itu. Jadi kalau misalnya beliau memerintahkan menggunakan seluruh waktu untuk ibadah, kita bertanya caranya gimana? Maka di sini beliau menyebutkan faqala wazzi' awqataka wa fassilha wa haddidha. Bagi-bagikanlah waktumu, rincikanlah waktumu, batasilah waktumu, karena kita hidup hanya digarisi dengan waktu. Makanya ayat surah yang paling istimewa itu surat Al-Asr, karena berkaitan dengan waktu. Waktunya habis, usia kita habis. Sehingga para alim ulama di alam dunia ini mengatakan tidak ada sesuatu yang paling mahal, tidak ada sesuatu yang paling berharga, dan tidak ada yang membelinya, yaitu waktu, usia, umur. Maka agar usia kita, umur kita ini tidak sia-sia, harus kita bagi-bagi. Wasrib kulla waqtin fi ta'atin muayyanatin. Beliau mengatakan gunakanlah setiap waktu untuk taat secara tertentu. Warattibil awrada, susunlah wirid-wirid. Nah ini yang penting nih Pak. Wirid-wirid kita ini mesti kita susun setiap hari. Jam berapa mampunya kita? Apakah selesai sholat subuh? Apakah selesai sholat zuhur seperti sekarang? Apakah selesai asar, maghrib, isya dan sebagainya? Dan wirid ini semua ibadah ini namanya wirid. Mau dia membaca tahlil, baca sholawat, baca Quran, sholat, termasuk ini adalah tolabul ilmi, termasuk adalah sodaqah, ini adalah wirid. Asal di dalamnya itu diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, saya biasa habis sholat subuh saya membaca Al-Quran 1 juz, dan itu dilaksanakan secara kontinu, tidak terputus. Makanya Nabi mengatakan khairul a'mal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal adalah yang dilestarikan, yang didawamkan meskipun wa in qalla, meskipun hanya sedikit. Karena setiap orang kemampuan ibadahnya itu nggak sama. Ada yang kuat ibadahnya, ada yang sederhana ibadahnya, atau ada yang biasa-biasa saja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan wa in qalla, meskipun cuma sedikit asal kontinu, itu wirid kita. Ada sebagian orang yang setiap subuh tuh selalu dia merogoh koceknya, dia masukkan ke dalam kotak amal setiap subuh. Dan itu saya lihat setiap sholat subuh tuh ada satu jamaah, saya di tempat saya sana nggak banyak, setiap sholat subuh, berarti setiap hari selesai zikir secara berjamaah, dia pasti begitu keluar dia rogoh kantongnya. Nggak banyak, tapi setiap hari dia wiridnya itu
Subhanallah ini. Jadi inilah yang disebut dengan aurat. Wal wadhaif 'alaika. Susunlah tugas-tugas ibadahmu. Sekarang orang banyak yang bertanya, apa sih pentingnya wirid tadi? Gini Pak, wirid itu di luar yang wajib. Jadi kalau misalnya saya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu wajib. Itu nggak masuk wirid. Nah, wirid ini adalah ibadah-ibadah sunnah. Sebagai penopang ibadah wajib inilah yang akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya? Ada 4. Murid, murad, wirid, warid. Murid ini bahasa Arab. Orang yang berkehendak menuju keridhaan Allah. Berkehendak berarti dia berjalan menuju kepada keridhaan Allah, berjalan. Agar jalannya itu tidak sesat, tidak kesasar, perlu ada yang menuntunnya. Yaitulah para guru, yaitulah para alim ulama yang ikhlas. Jadi para ulama ini yang menuntun umat Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad secara jasmani, secara ragawi tidak ada. Dilanjutkan oleh ulama yang mencapai maqam warasatul anbiya, dibimbing. Perjalanannya ini bukan perjalanan zahir, tapi perjalanannya adalah perjalanan batin. Perjalanan rohani, perjalanan kolbu, ini kudu ada yang membimbing. Ya takut-takut belum nyampe dianggap udah sampai. Saya mau ke Surabaya, seumur hidup saya nggak pernah tahu yang namanya Surabaya, dan tidak ada pelang-pelangnya, tidak ada yang membimbingnya, kendaraannya pun hanya sederhana. Baru sampai Semarang dianggap sudah sampai Surabaya. Karena nggak ada yang membimbing, nggak ada yang ngasih tahu. Itu perjalanan di dunia yang bersifat jasmani. Bagaimana perjalanan akhirat yang bersifat ruhani? Inilah yang disebut dengan murad. Nanti para guru ini dia akan memberikan wirid. Wirid ini kendaraan yang cocok pada setiap individu si murid. Ada yang dianggapnya berat, ada yang dianggapnya sederhana pertengahan, ada yang dianggapnya ringan, tergantung kondisinya. Lalu kita bertanya lagi, apakah hanya sebatas perjalanan? Jawabannya tidak, Pak. Wirid-wirid inilah yang akan mengikis kotoran-kotoran di dalam kolbu kita. Karena di dalam hati kita ini ada penyakit, fi qulubihim maradun. Riya, pamer-pamer ibadah. Ujub itu heran dengan kemampuan diri sendiri. Kibrun, besar. Ya, merasa di atas orang lain dalam segala bidang, merasa paling banyak ilmu, pengetahuan, pengalaman, merasa paling banyak ibadahnya, merasa paling usianya paling banyak di alam dunia, merasa macam-macam. Ini akan melahirkan kibrun, dan itu penyakit, mohon maaf, tidak kita sadari. Kalau orang penyakit jasmani akan sadar, akan tahu. Sakit gigi umpamanya, tahu kita. Tapi kalau penyakit di dalam kolbu kita, mohon maaf, nggak ada yang tahu, Pak. Kita akan merasa normal. Kita akan merasa biasa.
Mungkin hanya orang lain saja yang tahu. Makanya para guru itu memberikan wirid-wirid supaya di dalam kolbu kita ini tidak ada karatan-karatan. Nanti ada kaitannya nanti. Kalau dengan adanya wirid kita laksanakan secara kontinu terus bertahun-tahun, maka hati kita akan terang, diisi yang namanya nurul yakin, diisi dengan cahaya keyakinan kepada Allah Subhanahu, dan yakin ini di atas rata-rata. Keimanan, nurul iman, keimanan ini di atas rata-rata. Lalu kita bertanya lagi, apa fungsinya iman? Nah, iman inilah yang menjadikan level kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada tara, tidak ada bandingannya. Jadi sekali lagi beliau mengatakan, wa ayyin likulli waqti syughlan la yata'addahu. Tentukanlah pada setiap waktu itu sibuk. Jadi kalau bisa setiap hari kita sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kita bekerja pun kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dalam hikmah ini. Wasababu fil amri bitauzi'il awqat. Kita bertanya apa sebabnya ada perintah untuk membagi-bagikan waktu ila taati dalam hal ketaatan. Kenapa waktu kita dibagi-bagi dalam hal ketaatan? Anan nafsa idza waradat ala nimtin wahidin minat taati. Nafsu, jiwa, kalau dia melaksanakan satu bentuk taat saja, adharat al-malala wal istisqala, akan melahirkan kejemuan, bosan, jemu, dan merasa berat. Misalnya orang hanya setiap hari baca Quran saja, bosan itu. Atau setiap hari orang itu hanya kerjaannya sholat, bosan itu. Pulang kerja nanti ibadahnya sholat lagi, dia sholat lagi, itu bosan. Likauniha majbulatun ala sammah, karena nafsu itu secara naluriahnya selalu bosan. Maka para alim ulama itu mensiasati bagaimana supaya ibadah ini nggak bosan. Ya orang ngaji juga bosan, ya, ibadah juga bosan. Makanan saja menunya setiap hari sama, ikan lagi, bosan dia. Apalagi ibadah. Fakana minal lutfi biha antarawwaha bin naqli min naw'in ila naw'in akhara bihasbi kulli waqtin. Maka setengah daripada kelembutannya supaya nafsu itu lembut, nafsu itu diberi kesenangan. Bin naqli min naw'in ila naw'in akhara, supaya pindah dari satu jenis ibadah pada jenis yang lain. Misalnya minggu ini saya banyak baca Quran, minggu berikutnya saya banyak membaca zikir, minggu berikutnya saya banyak melaksanakan qiyamul lail, sholat sunnah, lalu di bulan depannya saya banyak melaksanakan sedekah, depannya lagi saya banyak melaksanakan silaturahim, terus supaya tidak jemu. Jadi hikmah oleh para alim ulama. Kenapa? Litazida laddatuha, supaya timbul kelezatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bosan. Wa ta'azzama billadati raghbatuha, dengan adanya kelezatan itu kegemaran kita dalam ibadah akan semakin besar. Senang kita tambah ibadah kepada Allah. Wa yadumu bidawamir raghbah muwadzabatuha, sehingga dengan adanya kegemaran ibadah, ibadah itu akan menjadi lestari, akan menjadi dawam. Falidzalika taqassamal auradu qismatan mukhtalifatan, dari karenanya itu wirid-wirid dibagi menjadi banyak, wirid-wirid itu.
Ada sebagian orang yang setiap hari baca bismillah. Nggak banyak dia baca bismillah, sehari 1000. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian kelompok orang suka membaca ayat-ayat yang pendek, seperti ayatul kursi, seperti membaca surat al-ikhlas, seperti membaca surat an-nas, surat al-falaq dan sebagainya, dibagi-bagi. Wa dzikrul fikru yang bagi ayastaghraqa jami'al awqat wa aksaroha. Ada lagi yang sukanya zikir, ada lagi yang sukanya berpikir tentang keesaan Allah, tentang keagungan Allah, maka itu masuk kategori wirid juga. Qala al-Imam Al-Ghazali fil Ihya, berkata Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya, faman arada ayyadkhulal jannata bighairi hisabin, siapa orang yang ingin masuk surga tanpa dihitung, tanpa dihisab, fal yastaghraq jami'a awqatihi bitta'ati, hendaklah ia harus menggunakan seluruh waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Wa man arada an tarajjaha kafatu hasanatihi, beliau mengatakan siapa orang yang ingin piringan timbangan kebaikannya itu lebih unggul, nanti di akhirat kita ditimbang, tapi timbangan kebaikan kita itu lebih berat, lebih unggul, wa tasaqqala mawazinu khairatihi, dan menjadi berat timbangan kebaikannya, fal yastaw'ab fit ta'ati aksara awqatihi, hendaklah ia meratakan seluruh kebanyakan waktunya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemahaman dari doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak akan terjadi tanpa adanya niatun sholihatun, niat yang baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in khalatu amalan sholihan, kalau dia mencampurkan amal soleh, wa akhara sayyi'an, lalu dia mencampurkan amal soleh dengan amal yang buruk, fa amruhu mukhtirun, maka orang itu dianggapnya telah berbahaya. Walakinir raja'u ghairu munqatiin, maka cara menyelesaikannya dia harus punya sifat roja, optimis terhadap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'afu min karamillahi muntadirun, dan dia harus merasa ampunan Allah itu selalu menunggu. Karena nanti umat Muhammad yang paling banyak masuk surga itu melalui pintu taubat. Ada satunya namanya babu taubat. Pintu taubat ini kalau kita tanya luasnya semana, seluas masyrik, seluas maghrib, seluas barat, seluas timur. Karena nggak ada mayoritas rata-rata umat Muhammad atau umat manusia umumnya, dia akan masuk surga melalui babu taubat. Jadi babu taubat itu luasnya luar biasa. Tapi kalau saya yakin semua umat Muhammad masuk ke dalam surga meskipun melalui itu, babu taubat. Ada sebagian ulama mengatakan kalau laksana pintu, dia punya ketebalan pintunya itu, bukan luas pintunya, ketebalan pintunya aja seluas langit dan bumi. Kebanyakan umat akan masuk dari situ. Jadi kalau kita berbuat keburukan, jangan kita berputus asa. Kita lihat
Dulu ada zamannya Rasulullah SAW pada waktu perang Uhud. Ada budak ini kawannya Bilal bin Rabah, namanya Wahsy. Wahsy ini dia punya tuan, ya. Wahsy ini dia punya tuan, dia budak, dia punya tuan. Kalau nggak salah ini namanya Hindun. Ya. Dia ngomong, Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, pamandahnya Rasulullah SAW, hadiah kamu merdeka. Ini Wahsy. Maka pada waktu perang Uhud nggak ada yang dia cari. Dia ahli memegang tombak ini, Wahsy. Kecuali yang dia cari adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka terbunuhlah, syahidlah Sayyidina Hamzah. Sehingga makom kuburannya masih di sana di Jabal Uhud. Enggak begitu lama, maka Wahsy ini masuk Islam. Sementara dalam sejarah tidak ada kesedihan yang luar biasa yang dialami Rasulullah kecuali syahidnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena kenapa orang yang gagah perkasa mendapatkan julukan sebagai singa padang pasirnya orang Arab wafat di tangan budak. Maka Rasul sedih. Tapi Rasul walaupun sedih nggak ada, Rasul itu hatinya bersih, nggak ada sifat dendam. Beda kalau kita manusia biasa, hati kita kotor, pasti kita punya sifat dendam. Datanglah Wahsy ingin bersahadat menemui baginda Rasulullah, diterima oleh Rasulullah. Ini hebatnya Nabi Muhammad, diterima oleh Rasulullah. Tapi tetap Rasulullah secara syariat memberikan syarat. Apa kata Rasul? Wahsy, taubatmu, syahadatmu diterima Allah dan Rasulnya. Kata Rasul, taubatmu diterima Allah dan Rasulnya. Tetapi syaratnya, kalau kamu sedang bermusyawarah, berkumpul dengan kaum muslimin, kamu jangan duduk di hadapan aku. Ini kata Rasulullah. Kamu harus duduk yang paling belakang. Mohon maaf, aku tidak ada dendam sama sekali. Kenapa? Sebab kalau aku melihat engkau mengingatkan aku kepada pamandaku Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Tentu ini tidak puas buat Wahsy. Tapi beliau terima. Wahsy siap. Ya Rasulullah, saya siap. Saya tidak akan menampakkan wajah saya di hadapan engkau. Selalu paling belakang. Tapi Sayyidina Wahsy ini orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan orang yang pula sembarangan. Begitu Rasulullah wafat, maka jadi khalifah pengganti adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada dua hal yang merongrong khalifah Abu Bakar Siddiq pada masa itu. Yang pertama, lahirnya nabi-nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab. Itu Musailamah itu ngaku dia sebagai nabi, tapi dia palsu. Yang kedua, timbul kelompok orang-orang yang menentang membayar zakat. Maka pada waktu itu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang-orang yang tidak mau membayar zakat, selesai. Tapi ada satu rongrongan nabi palsu. Dan ini kelompok ini berat. Kalau ini tidak ditumpas, Islam nanti akan bahaya kemudian harinya. Karena Islam baru saja berkembang. Maka pada saat itu Wahsy angkat tangan. Dia ngomong kepada Abu Bakar Siddiq, wahai khalifah, aku dulu telah membunuh, pada waktu zaman aku jahiliyah, membunuh paman kesayangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak akan puas dengan masuk hanya sekedar masuk Islamku saja sebelum aku membahagiakan Rasulku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Bakar, apa maksudmu? Nanti Musailamah aku yang akan membunuh. Terjadilah peperangan.
Maka dengan izin Allah, Musailamah al-Kadzab dibunuh oleh tombaknya Wahsy. Maka semua sahabat pada waktu itu takbir, bergembira. Mereka mengatakan bahwasanya kalau Rasulullah ada di tengah-tengah kita, pasti Rasulullah akan gembira luar biasa. Maka dalam kitab tafsir Hamamizadah, tafsir Yasin, disebutkan oleh Imam Hamamizadah, nanti di padang mahsyar kita itu nanti akan dikelompokkan. Ada yang kelompoknya ahli salat, ada kelompok di alam dunianya ahli saum berpuasa, ada kelompok orang yang ahli sedekah, ada kelompok orang-orang yang biasa hadir di majelis ilmu sesuai dengan amal-amal kita di masa hidup, amal kebaikan. Tapi nanti ada satu bendera yang paling banyak. Itulah bendera At-Taibin, bendera orang-orang yang bertaubat. Siapa pemimpinnya? Wahsy. Yang memimpin ini adalah Sayyidina Wahsy. Maka Sayyidina Wahsy itu disebut dengan Raisut Taibin. Pemimpin orang-orang yang taubat, tapi taubatnya nasuha, taubatnya diterima Allah dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi beliau mengatakan di sini, fa in khalatu amalan sholihan wa akhara sayyan fa amruhu mukhtirun. Orang yang mencampur adukan kebaikan dengan keburukan, dia punya urusan ini bahaya memang. Walakinir raja ghairu munqatiin. Tapi sifat optimis kita kepada Allah tidak terputus. Bahkan ada satu doa, Allahumma maghfiratuka awsa min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma ya Allah, rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatmu lebih aku andalkan. Jadi kita menyandar, saya lebih menyandar kepada rahmatmu min a'malina dibandingkan saya bersandar dengan amal-amal saya. Jadi saya lebih bersandar kepada rahmat Allah. Saya bisa ibadah ya karena rahmat Allah, bukan karena saya bisa ibadah. Karena saya bisa beribadah bukan karena kemampuan saya, sebab saya malah haula wala quwata illa billah. Saya bisa beribadah karena rahmatnya Allah, bukan karena kemampuan saya. Ada doa dari Nabi itu, Allahumma maghfiratuka awsa min dunubin. Rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Kalau dosa kami itu adalah selangit, maka rahmat Allah lebih luas lagi daripada dosa kami. Artinya rahmat ampunan Allah lebih luas. Ini yang harus dilihat, kata beliau. Wal afu min karamillahi muntadhirun fa asallahu ayyaghfira lahu bijudihi wa karami. Mudah-mudahan kalau dia bertopang kepada rahmatnya Allah dengan cara roja optimis, dia bertopang kepada ampunan Allah. Fa'asallahu ayyaghfira lahu bijudihi wa karami. Mudah-mudahan Allah mengampunkannya dengan karunia, dengan kemuliaan, dengan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wa hilman wal yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina warzuqna taufiqa wal hidayah. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, wa min nafsin la tasba'u, wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, banyak kekurangan kekhilafannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.